kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid di bab yang baru, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Sudah baca ayat yang pertama dan belum selesai kita baca syarahnya sampai min sultan ya. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sedikit pun sultan hujjah ya bahwasanya Lata, Uzza dan Mana itu berhak untuk diibadahi. Ya, tidak pernah sedikit. Malah yang kita dapati ya dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah ya penjelasan haramnya, tidak bolehnya kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, apapun dia, siapapun dia, dalam bentuk ibadah apapun. Ya, oleh karena itu jangan heran ya itu pembahasan ya larangan-larangan dari kesyirikan apa itu pembahasan makna-makna umum semua yang dipakai. Ya, wala tusyriku bihi syai'an nakira dalam susunan nahi. Dan seterusnya itu banyak sekali yang akan dapat. Paham ini? Baik. Wa ma min ilahin illallah. Paham ini? Ilahin nakira dalam susunan penafian. Ya, maknanya umum. Nah, itu dinafikan, tolak semua. Baik. Ya, termasuk di sini ma anzalallahu biha min sultan nakira dalam susunan penafian. Berarti apa? Tidak ada hujah sedikit pun. Pemahaman kebalikannya, kapan ada hujah dari Al-Quran dan Sunnah dipakai untuk melegalkan kesyirikan, maka ketahuilah di ayat itu, di hadis itu juga ada bantahan untuk mereka. Itu kaidah umum sebenarnya. Paham ya? Ketika ahlul batil menggunakan ayat dan hadis untuk mendukung kebatilan, ketahuilah di ayat itu, di hadis itu ada bantahan balik untuk mereka, bumerang untuk mereka. Paham ini? Bisa dipahami? Bisa dipakai ayat yang mereka pakai, sama-sama ayat, satu ayat. Ya. Jadi ketika dia pakai untuk melegalkan, membenarkan kebatilannya, kita bisa pakai ayat itu untuk membantah dia sendiri dengan ayat yang sama. Tidak usah cari ayat yang lain. Terus. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala yattabi'una ma yattabi'una ay laisa lahum mustanadun. Mereka tidak punya sandaran. Jadi in sini maknanya apa? Nafiyah. Kenapa in nafiyah? Karena setelahnya ada illah. Oleh karena itu ditafsirkan dengan ma yattabi'un. Mereka tidaklah mengikuti kecuali sangkaan dan hawa nafsu mereka. Bisa dipahami ini? Jadi in bukan syartiyah. Oleh karena itu yattabi'una tidak menjazum. Ya, tidak menjazum karena yang menjazam adalah in syartiyah. In yang maknanya syarat jika. Sedangkan sini bukan jika tapi tidak. In artinya tidak di sini. Terus illa dhanna ay husnu dhannihim. Husna dhannihim bi abaihim. Sangkaan baiknya mereka terhadap nenek moyang mereka. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan baik mereka kepada bapak-bapak mereka. Ya, dan ini masih ada sampai zaman sekarang. Dilestarikan, oh ini nenek moyang kita sudah begini memang. Paham ini? Dan seterusnya. Itu yang mereka ikuti. Ketika kita sampaikan ya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tetap dia masih berpegang kepada adzan tersebut. Itu baiknya sangka mereka kepada bapak-bapak mereka. Ini sudah kebiasaan Ustaz, sudah tradisi, ya, sudah ratusan tahun. Ya, ini dari nenek moyang kami apa. Ini persis ucapan orang-orang musyrikin terdahulu. Bisa paham ini? Ya, katanya kita sudah kita lahir di dunia ini kita ngerti, ini sudah begitu memang maksudnya, ya. Jadi bukan hal yang baru, katanya sudah lama di keluarga kami seperti itu. Terus wa ma tahwal anfusu hadudhu anfusihim fir riasati. Keinginan jiwa mereka terhadap kekuasaan. Ya, kepemimpinan. Terus al-huda irsalur rusuli bil hujjatil wadihati wal haqqil muniri. Adalah pengutusan Rasul dengan hujjah yang jelas dan kebenaran yang terang menerang. Ya, ayatnya walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Al-huda fa'il. Al-huda fa'il dari ja'ah. Hum maf'ulun bihi fi mahalli nasbin.
Ya sungguh telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa itu petunjuk? Ini maksud yaitu irsalur rusul, diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul dengan hujjah yang jelas dan kebenaran yang terang. Ya saking terangnya lailuha kanahariha. Coba lihat, ada dapat begitu kalian? Ya, ada yang terang begitu? Malamnya sama dengan siangnya. Kita malam biar kamu datang ya datangkan lampu berapa juta watt. Ya, tidak ada yang menyamai siang. Bulan purnama saja tidak sama dengan siang. Coba lihat di siang, lihat jendela itu terangnya. Itu banyak awan itu masih mendung-mendung itu, abu-abu. Ada apa yang cerah, yang biru langit. Oh, apalagi di Arab Saudi, oh, ya terangnya. Paham ini? Kebenaran itu lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siang. Maksudnya tidak ada yang samar. Jelas semua. Paham ini? Jelas, terang. Paham ini? Ya tentunya bagi orang-orang yang melihat. Ya, jadi kalau sudah buta pandangannya, bisa dipahami, dibutakan oleh Allah, dibutakan hatinya, ya, ditutup telinganya, ya sudah, susah. Ya susah. Baik. Lanjut. Al-ma'na al-ijmali lil ayati. Makna secara global untuk ayat. Yuhajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la yakilu. Allah meminta hujjah kepada kaum musyrikin. Yuhajju. Apa ini yuhajju? Membantah. Allah membantah kepada kaum musyrikin pada peribadatan mereka terhadap ma la yakilu. Apa yang tidak berakal. Ya. Min hadhil awthani thalathati. Berupa 3 berhala ini. Ya, dari 3 berhala ini, Lata, Uzza dan mana? Madza ajadtahum. Dari sisi mereka, apa yang kalian dapatkan kepada mereka. Wa yuwabihuhum ala jawrihim fil qismati haitsu nazzahu anfusahum 'anil inathi waj'aluha lillahi. Dan Allah Subhanahu wa taala dan mencela mereka atas, ya, Allah cela mereka, wa yuwabbihuhum, wabbaha yuwabbihu, Allah hinakan cela mereka ala jawrihim, atas kezaliman mereka fil qismah, dalam pembagian. Dari sisi mana? Haitsu nazzahu anfusahum 'anil inas. Dari sisi mereka mensucikan diri mereka dari perempuan dan mereka menjadikan perempuan itu untuk Allah. Alakumudz dzakaru walahul untha. Ya. Paham ini? Mereka tidak senang dengan perempuan, mereka sucikan diri mereka dari perempuan. Malah disandarkan kepada Allah dengan mengatakan para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini kekafiran, ya. Kesyirikan, kekafiran. Terus thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhihi al asnami wa yubayyinu anna dhanna wa rughbatan nufusi la yakunani hujjatan. Ini salah cetak, ya, bukan la yakunana. La yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Artinya dan Allah meminta hujjah bukti atas benarnya ibadah kepada berhala-berhala ini. Yutalib, meminta kepada mereka akan burhan, ya, hujjah, argumen akan benarnya peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Adakah? Ada hujjahnya. Sudah ditegaskan ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada sultan sedikit pun hujjah yang bisa mereka gunakan. Paham ini, ya? Ketika ada ya kelihatannya muslim, apalagi dia mungkin guru, kiai dan sejenisnya, kemudian dia pakai ayat, pakai hadis untuk melegalkan kesyirikan, maka lihat aja, cermati baik-baik dalil yang dia pakai. Selama dalil tersebut dari Al-Quran atau hadis yang sahih, ya sahih, ya. Kalau dhaif, ya kita lepas tangan, maksudnya hadis dhaif ya macam-macam, ya.
Kalau dia hadisnya sahih, apalagi ayat Al-Quran, dia pakai untuk kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka ya, perhatikan baik, cermat. Pasti di ayat dan hadis tersebut ada hujjah untuk menghantam mereka. Karena Allah sudah sebutkan apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Pasti tidak akan ada hujjah untuk ya peribadatan kepada selain Allah, berhala. Pasti. Jika kapan dipakai Al-Quran Sunnah, maka di situ ada bantahan untuk mereka. Dan Allah menjelaskan bahwasannya sangkaan dan keinginan jiwa itu tidak bisa jadi hujjah untuk tujuan ini. Ya. Oleh karena itu Allah bilang iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka hanyalah mengikuti sangkaan dan hawa nafsu, dan ini bukan hujjah. Ya. Paham ini? Dan tidak ada agama yang dibangun di atas seperti ini. Agama dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Terus innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusulu minal barahinil wadihati wal hujjajil qati'ati ala wujubi ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnami. Ya, cermati itu kesimpulannya. Ya. Hujjah pada hal tersebut hanyalah apa yang datang dengannya para rasul. Maksudnya apa yang dibawa oleh para rasul. Itu hujjah. Itu hujjah. Paham ini? Al-Quran dan Sunnah. Dari burhan-burhan yang jelas, hujjah-hujjah yang pasti akan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang ada toh? Wa tarki ibadatil asnam, dan wajibnya kita meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, kepada berhala. Ini yang ada. Ya. Ini yang ada. Oh, banyak kalau ini. Banyak. Bisa dipahami? Baik. Nanti besok di pertemuan selanjutnya di salah satu usul nanti kita akan baca. Ya, tafsir tauhid wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Ya, paham ini? Itu akan nampak jelas. Ya. Makna dari tauhid tersebut. Baik. Ya, wajib kita beribadahnya kepada Allah dan wajib kita meninggalkan semua yang disembah selain Allah, peribadatan kepada berhala dan yang lainnya. Terus munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat untuk bab. Anna fiha tahrim at-tabarruki bil asjari wal ahjari wa i'tibaruhu syirikan. Bahwasanya di dalam ayat-ayat terdapat pengharaman mencari tabaruk, mencari keberkahan pada pohon dan batu. Di dalamnya terdapat penggolongan hal tersebut sebagai kesyirikan. Ya, dan ayat tersebut juga padanya terdapat faedah bahwasanya itu dianggap sebagai perbuatan syirik, bertabarruk dengan pepohonan dan bebatuan. Dan ini bentuk ibadah mereka kepada Lata, Uzza dan mana? Lata, Uzza dan mana kan batu atau pohon. Lata mana? Batu. Uzza pohon. Ya toh? Lanjut. Fa inna ubada hadhihi al-asnamil madhkurati innama kanu ya'takiduna husulal barakati minha bita'zimiha wa du'aiha. Nah, ini alasannya. Kenapa dikatakan syirik? Bertabarruk kepada pepohonan dan bebatuan? Karena ubat para penyembah berhala-berhala yang disebutkan ini, yang notabene-nya kalau bukan batu, pohon, innama kanu ya'takiduna husulal barakati minha bita'zimiha wa du'aiha. Mereka betul-betul meyakini terwujudnya berkah dari pohon dan batu tersebut dengan mengagungkan dan berdoa kepada mereka. Ya. Jadi mereka mencari berkah, tabarruk. Ya, caranya bita'zimiha wa du'aiha. Ini mereka yakini betul. Ya. Dan tidak usah jauh-jauh apa yang kita pelajari di Al-Qawaidul Arba', ya. Ya. Paham ini? Tentang Dzatu Anwat. Pohon bidara yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata-senjata mereka ketika ingin berperang. Ya. Dan ini banyak mirip-miripnya di kita ya.
mau mandi dulu, dikasih mandi. Hah? Ya, paham ini? Ditiup airnya dikasih mandi, ya, senjata-senjatanya di ini. Itu mirip-mirip. Paham ini? Baik. Lanjut. Fatabarruku bil kuburi katabarruki billati wa bil asjari wal ahjari katabarruki bil uzza wa manati. Maka mencari berkah dengan kuburan seperti mencari berkah dengan Lata. Nah, ini menurut penafsiran bacaan yang ditasydid. Latta, afara'aitumul Latta. Karena di antara penafsirannya adalah Al-Latta adalah orang soleh yang biasa mengaduk adonan roti, dia panggang, kemudian dia bagi kepada jemaah haji di musim haji. Orang baik. Kalau bahasa kita ya, orang baik, orang soleh. Nah, ini. Jadi tabarruk dengan kuburan ini sama dengan tabarruk kepada Lata. Ya, tasydid Lata. Wabil asjari wal ahjari, dan tabarruk dengan pepohonan dan bebatuan, kat tabarruki bil uzza dan manah wa manah, sama dengan tabarruk dengan uzza, karena uzza adalah pohon, manah batu. Ya, bedanya ya, satu uzza, satu pohon beringin. Pohon beringin, sudah, apalagi sudah tidak bisa dipeluk, rindang, sunyi-sunyi, senyap. Baru datang merinding bulu-bulu, sudah. Karena nih, ada penunggunya. Ya, dan itu dipermainkan sama syaitan. Itu biasa mau ditebang langsung sakit, memang sengaja. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Wa annahum kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Intinya kita semakin kita takut, ya, dia mainkan juga kita. Ya, mau ditebang langsung sakit, bahkan meninggal mungkin ya, senso, ya kan? Dan seterusnya, itu banyak kejadian begitu. Ya. Sampai ada pernah di kampung itu sampai dia harus bertapa dulu, keluar apa begitu dari pohon itu. Ya, ada sesuatu ritual yang dilakukan baru bisa ditebang pohon. Itu permainan jin. Ya, karena hakikatnya ya pohon ya kayu, ya. Kayu itu dimakan sama gergaji. Kapan tidak dimakan gergaji seterusnya? Itu hati-hati. Berarti butuh diruqyah dulu mungkin adanya, ya. Ini berarti ada permainan dari syaitan. Baik. Jadi tabarruk dengan, beliau kiaskan ya. Jadi tabarruk dengan kuburan sama dengan tabarruk dengan Lata. Dengan salah satu penafsirannya. Ya, ditasydid. Ya. Baik. Tabarruk dengan pepohonan dan bebatuan itu sama dengan tabarruk dengan uzza dan manah. Karena kenapa? Uzza pohon, manah batu. Bisa paham ini? Malamun. Ayo lanjut. Ma istafadu minal ayati, apa yang dapat diambil faedah dari ayat. Al-awwal anna tabarruka bil asjari bil asjari wal ahjari syirkun. Yang pertama, bahwasannya mencari berkah kepada pohon dan batu tergolong sebagai kesyirikan. Terus. Atsani masyru'iyatu mujadalatil musyrikina. Misal cetak ya, bukan fathah, kasrah, mudhaf ilaih, kasrah. Mujadalatih, bukan tak. Ayo, masyru'iyatu mujadalatil musyrikina liibtalil syirki wa taqrir tauhid. Yang kedua, persyaratan untuk disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrikin dalam membatalkan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Ya, mendebat ya orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Maksudnya menampakkan kebatilan kesyirikan dan menetapkan mikrar tauhid. Terus mentakrir tauhid. Terus. Atsalits anna al-hukma la yathbutu illa bid-dalilin mimma anzalallahu la mujarrada adh-dhanni wa huwa an-nafsi. Wa huwa an-nafsi.
wa hawan nafsi. Yang Artinya, ketiga, bahwasanya hukum tidaklah ditetapkan kecuali berdasarkan dalil ya, dari syariat yang ya, Allah turunkan, bukan semata-mata berdasarkan prasangka hawa nafsu. ya. Itu hukum dalam agama kita ini tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Ya, bukan dengan sangkaan, kayaknya, dan bukan juga dengan hawa nafsu. Ya, dengan hawa nafsu. Terus, Ar-rabi' anna Allah qad aqama al-hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kutubi. Masya Yang Allah, keempat, bahwasanya Allah telah menegakkan hujjah-hujjah kepada makhluk dengan pada makhluk dengan mengutus mengutus para para rasul rasul, dan menurunkan menurunkan kitab-kitab. kitab-kitab. Ya, paham ini? Ya, cukup dulu ya. Di hadis ini terulang di sini ya. Ini yang ada di Al-Qaeda Arba ini. Abu Waqid Al-Laitsi. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ya, terulang ya. Itulah ilmu. Ya. Ya, coba lihat antum belajar nahwu dari Al-Miftah. Ya. Pindah ke Matan Jurumiyah. Sama? Sama. Tapi ada yang tidak ada di kitab sebelumnya. Dari Matan Jurumiyah masuk ke syarahnya. Ya jelas sama. Kan itu yang dijelaskan. Dari syarah Jurumiyah naik ke Mutammimah Al-Jurumiyah. Ya, sama. Fa'il lagi, maf'ul bi masuk juga. Paham ini? Tapi bertambah. Masuk ke tornada sama. Fa'il mubtada. Ya, marfu'at mansubat. Tapi sama terus sampai kitab-kitab di atas. Itu ilmu. Sama juga sih. Ya. Kita belajar di Al-Qaidul Arba hadis Abi Waqid. Ya, ketemu lagi. Afara'aitumul Lata juga ada di Al-Qaidul Arba, terulang lagi di Kitabut Tauhid. Seperti itu kita belajar. Jadi jangan sudah belajar sudah, jangan diulang terus. Ya, semakin diulang semakin mungkin, semakin kokoh. Sekian subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.